Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Tumbal Rentenir Siluman Kuda. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila yang merupakan salah satu. Bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah ini terjadi di sebuah kota di Jawa Timur yang dialami oleh narasumber sendiri. Bahkan hingga kisah ini dimuat sesungguhnya, yang terjadi masih tersimpan rapat. Tiada satupun keluarga yang tahu, namun itu menjadikan dia dihimpit perasaan yang sedikit mencekam. Mungkin dengan dia berbagi kisah di sini, semoga bisa sedikit memberi kelonggaran apa yang selama ini dia rasakan. Sebut saja namanya Fandi, dan nama ini sudah samarnya teman-teman. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Hidup di keluarga yang terbilang pas-pasan, namun Fandi sebagai anak sulung ingin cepat-cepat membantu meringankan beban orang tua, dan agar asap di dapur terus mengepul, serta membantu membiayai adik-adiknya sekolah. Meskipun sempat terpapang di benak Fandi yang ingin menikmati bangku kuliah, namun semua itu Fandi tepis. Fandi sadar masih ada 2 adiknya yang masih membutuhkan biaya hingga SMA. Orang tua Fandi menghidupi mereka dari sebuah hasil panen padi saja. Ya, orang tua Fandi adalah seorang petani. Jadi sebagai anak sulung, Fandi harus bisa memberi contoh ke adik-adiknya untuk menikmati hidup yang ada di depan mereka. Selama tamat SMA, Fandi mencari kerja di kota Surabaya hingga bertemu dengan salah satu sahabatnya. Ya, dia ini admin salah satu di halaman ini. Dan disinilah kisah ini Fandi mulai. Fandi bekerja di sebuah finance pembiayaan kredit motor. Sebagai tenaga penagihan, gaji pun terbilang cukuplah untuk seorang yang berjuang seperti Fandi, yang cukup untuk biaya kos, bahkan sehari-hari dan transfer uang untuk orang tuanya. Tidak lupa lagi, setiap 2 minggu sekali Fandi menyempatkan diri pulang menengok ayah dan ibunya, dan tidak lupa memberikan jajan pada kedua adiknya. Walaupun tidak seberapa, namun cukup untuk membuat mereka senang. Awal bencana ini bermula dari adiknya Fandi. Ya, namanya anak, tahu ada temannya punya HP kan dia pasti kepingin, apalagi dia sudah SMP. Tahu abangnya sudah bekerja, adiknya pun merengek meminta dibelikan HP kepada Fandi. Fandi pun hanya janji-janji saja dulu. Nanti ya, kalau abang sudah gajian nanti abang belikan, kata Fandi kepadanya. Namun ternyata adiknya ini tidak sabaran. Ia terus merengek pada orang tuanya. Alhasil ibu pinjam uang pada seorang rentenir. Di kampung Fandi ini ada seorang rentenir. Dia seorang pendatang di kampungnya. Dia berasal dari Pulau Sumatera. Namun semua mengatakan rentenir itu kejamnya luar biasa. Dan anehnya, tiada satupun warga yang berani menentang dia. Semua takut dan tunduk walaupun rentenir itu menyita barang mereka sebagai jaminan ketika tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu. Belum lagi terus berbunga, dan denda pun bisa juga berbunga. Gila kan? Namun yang namanya keperluan, semua itu membutakan mata semua warga. Padahal di kampung waktu itu ada koperasi simpan pinjam. Tidak tahu juga banyak warga yang pinjam ke rentenir itu. Awalnya Fandi tidak tahu kalau ibunya salah satu orang yang ikut hutang di rentenir tersebut. Setiap Fandi pulang, ia lihat ibunya ini seperti memendam sesuatu. Namun diam saja, dan Fandi ini sedikit terkejut sewaktu ia lihat adiknya sudah punya handphone. Aduh, HP baru nih, siapa yang belikan? Ibu kak, jawab adiknya. Fandi pun sempat terkejut mendengar jawaban dari adiknya ini. Fandi pun bergegas ke kamar ibu dan kemudian bertanya kepada beliau,
dan ibunya pun mengiyakan. Katanya membeli HP itu dari hasil uang tabungan yang sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk dibelikan HP kedua adiknya. Fandi pun percaya saja dengan jawaban ibunya. Seminggu sudah Fandi ini pulang dari kampung halamannya. Tubuhnya rasanya sangat letih setelah seharian bekerja di bawah teriknya matahari. Namun saat mau merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tipis, dengan mata sedikit terkantuk, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Fandi lihat adiknya yang telepon. "Iya Dek, ada apa?" tanya Fandi. Berulang kali Fandi bertanya ada apa, namun hanya isak tangisnya yang didengarnya. Dengan suara yang tersendat-sendat itu, dia ini berbicara juga. "Ibu Bang." "Ibu," jawabnya sambil terisak. Nah, itulah yang dibicarakan oleh adiknya itu dari telepon tersebut. "Ya, ada apa sama ibu, Dik?" tanya Fandi dengan rasa penasaran, seolah tidak ingin terjadi apa-apa. "Cepat pulang sekarang, Bang," ujar adiknya Fandi dengan isak tangis yang semakin menjadi-jadi. Tanpa membuang waktu, Fandi kemudian berlangsung beranjak. Tidak dipedulikan tubuh letihnya. Yang ada di dalam benaknya hanya sesegera mungkin dirinya harus pulang ke kampung. Fandi ingin tahu ada apa dengan ibunya, sosok wanita yang paling Fandi sayangi. Ia pacu motor metiknya dengan kecepatan tinggi, namun tidak lupa doa-doa terus dipanjatkan agar Fandi sampai di rumah dengan selamat. Tidak perlu waktu lama, 2 jam sudah Fandi tempuh. Akhirnya sampai juga. Fandi langsung memarkirkan motornya di seberang tempat. Ia langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, Fandi melihat kondisi ibunya yang sedang mengerang kesakitan, dan ayah serta adiknya hanya menangis. Fandi pun langsung menubruk tubuh ibunya. Ibu kenapa, Bu?" tanya Fandi dengan nada kekhawatirannya. "Ibu tidak apa-apa, Nak," jawabnya dengan suara yang melemah. Fandi marah pada ayah dan adiknya. Kenapa tidak dibawa ke dokter? Kata ayahnya, ibunya Fandi yang tidak mau dibawa ke dokter. Fandi lihat wajah ibunya yang pucat pasi, sambil mulutnya meringis menahan sakit di dalam tubuhnya. Fandi semakin menangis dan mengingatkan, "Ayo Bu, istighfar Bu. Bu, istighfar terus Bu." Fandi pun terus membisikkan, "Allah, Allah, dan Allah." Kalimat itu yang terus-menerus diucapkan di telinga ibunya. Namun Allah berkehendak lain. Ibunya meninggal tepat pukul 3 dini hari. Bisa dibayangkan gimana meledaknya tangis isi rumah. Fandi hanya termenung. Fandi belum bisa membahagiakan ibunya. Namun di balik isak tangis keluarganya ada satu kejanggalan di dalam hatinya Fandi, tentang keadaan ibunya yang sebelum meninggal. Sebenarnya ibuku sakit apa? Pertanyaan itu terus-menerus terngiang-ngiang di pikirannya, karena selama ini ibunya itu baik-baik saja. Esok paginya acara pemakaman pun dilaksanakan. Dengan perasaan belum ikhlas, Fandi mengantar kepergian sosok perempuan yang sangat berpengaruh dalam hidupnya itu. Isakan tangis pun masih terdengar di telinga Fandi. Fandi harus mencari tahu ada apa dengan ibunya. Mungkin ini nuraninya sebagai anak merasakan ada yang tidak wajar dengan kematian ibunya. Mata melotot seolah tercekik dan raut wajah seolah ketakutan yang teramat sangat. Malam hari setelah acara tahlilan, Fandi menemui ayahnya di ruang tamu. Fandi merasa ayahnya pasti tahu, pasti ada yang dirahasiakan. Awalnya ayahnya ini hanya menjawab, "Tidak ada rahasia yang disembunyikan." Ayah tidak tahu apa-apa karena semua itu mendadak. Namun Fandi kali ini tidak mau percaya begitu saja. Ia terus mendesak ayahnya sampai akhirnya ayahnya cerita bahwa ayah dan ibu mempunyai hutang pada rentenir dengan nominal 5 juta, dan dalam tempo 5 bulan tidak bisa kembalikan dengan bunga berbunga. Hutang itu kini menjadi 12 juta rupiah. Semenjak tidak bisa bayar hutang itu, ibunya Fandi gelisah teramat sangat. "Ah, yang benar ya?" "Iya Nak." "Gila," teriak Fandi dengan keterkejutannya mendengar fakta yang dituturkan oleh ayahnya.
Fandi lantas menghela nafas panjang. Fandi menyesalkan. Kenapa tidak cerita ke Fandi? Ayah sama ibumu tidak mau buat kamu kepikiran. Paginya Fandi belum kembali bekerja, sengaja Fandi mengajukan cuti beberapa hari. Pagi itu, ia pergi ke warung kopi yang tidak jauh dari rumahnya. Ia sekedar ingin mencari info tentang bagaimana sepak terjang rentenir itu. Jujur dalam hatinya, Fandi ia langsung berpikiran negatif ke rentenir itu, bahwa kematian ibunya itu ada hubungannya dengan dia. "Hei, apa kabar?" Sapa Fandi pada kawan kampungnya. Mereka teman sewaktu kecil Fandi. Fandi, alhamdulillah Van," sapa mereka serentak. Fandi ikut membaur bersama mereka dan mereka mengucapkan turut berduka cita kepadanya. Lama mereka berbincang sampai di akhir perbincangan Fandi pamit pada mereka karena sudah terdengar suara azan zuhur dari masjid kampungnya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada temannya Fandi yang memanggilnya. Fandi, bentar sini." "Kenapa? Ada apa?" "Aku mau sedikit cerita nih tentang yang tadi kamu tanyakan di warung, tentang rentenir itu." Fandi yang tertarik dengan obrolan itu pun dia mengajak temannya itu berhenti dan duduk sejenak di bawah pohon rindang yang ada di depan mereka. Temannya ini bercerita, "Gini Van, asal kamu tahu, dia itu rentenir yang kejam dan sudah ada 3 nyawa yang melayang karena ulahnya." "Hah, kok bisa?" tanya Fandi tidak langsung percaya. Ya semuanya meninggal pasti yang berhutang kepadanya. Dia itu punya ilmu yang tidak biasa, yaitu pesugihan kuda. Jika mata kamu bisa menembus alam gaib, maka di depan rumahnya si rentenir itu, kamu akan melihat di pintu rumahnya dijaga seekor kuda berkepala manusia. Dan coba kamu lihat di bawah ranjang ibumu, pasti ada bulu seperti bulu kuda. Yang benar saja kamu. Coba kamu cari sekeliling kamar ibumu, karena 2 orang kemarin yang meninggal sempat menemukan ada bulu kuda di bawah ranjangnya dan bermimpi dikejar-kejar oleh seekor siluman kuda yang berkepala manusia itu. Fandi yang mendengar cerita dari temannya ini penasaran, apa benar yang dikatakan temanku itu? Fandi lantas langsung pamit pulang dan mencoba percaya dengan apa yang diucapkan temannya ini. Seusai melaksanakan sholat duhur di musola terdekat, Fandi langsung masuk ke kamar ibunya. Tidak ia pedulikan ada ayahnya yang sedang sholat. Fandi cari-cari di bawah tempat tidur, tidak ada bekas bulu kuda. Tetapi Fandi masih belum puas juga. Namun tiba-tiba pikirannya Fandi ingin melihat dan membuka di bawah kasurnya. Tidak butuh waktu lama, Fandi menyingkirkan kasur yang sudah mulai lusuh itu. Ya Allah, betapa terkejutnya Fandi melihat ada banyak sekali bulu-bulu halus di sana. Sampai ayahnya bertanya dan mendekati Fandi. "Ada apa, Van?" tanya ayahnya. Fandi ceritakan yang tadi disampaikan oleh temannya, dan sepertinya ayahnya ini sudah tahu itu semua. Memang sempat sewaktu ibunya Fandi belum meninggal, beliau bercerita mendapatkan mimpi yang aneh sekali, seperti dikejar-kejar oleh seekor kuda. Itu kata ayahnya Fandi. Namun ayahnya ini tidak mau bercerita, takut Fandi ini melahirkan dendam kepada rentenir itu. Namun ternyata semua itu benar-benar nyata. Ya Fandi dendam, Fandi harus menuntut balas kematian ibunya. Pagi-pagi buta Fandi berangkat ke salah satu kota di Jawa Timur, di mana yang notabene banyak orang bilang di kota tersebut rajanya santet. Nyawa orang hanya seharga 1 pak rokok. Tidak hanya santet, tapi bisa juga membuat orang pagi sehat, sorenya gila, hanya dengan imbalan 1 batang rokok. Tergantung permintaan kita dan skala resikonya kita yang harus menanggungnya. Dengan bekal alamat yang didapat dari seorang sahabatnya, akhirnya pondokan di dalam hutan di pinggiran desa di kota tersebut Fandi temukan juga. Katakanlah dia seorang dukun sakti bernama Ki Kusumo. Di rumah yang bernuansa kejawen inilah Fandi menceritakan semua permasalahan yang terjadi dengan keluarganya, dengan tujuan sebenarnya hanya ingin cari tahu apa benar ibunya ini jadi tumbal atau santet dari rentenir tersebut.
dan rupanya Ki Kusumo cukup paham apa yang berkecamuk di dalam hatinya Fandi. Dia lantas meninggalkan Fandi di sebuah ruangan dengan bau kemenyan teramat sangat menyesakkan nafas. Aki-aki tersebut masuk ke tempat spiritualnya, dan 1 jam kemudian aki tersebut membawa sebuah gunting. Dia mengatakan pada Fandi, "Ibumu meninggal dunia belum ada 40 hari. Ya, ibumu jadi tumbal dan nyawanya ada di antara 2 alam. Ibumu tidak tenang dan akan jadi budak di kerajaan kuda. Namun jika kamu berani bongkar kuburan ibumu dan tanamlah gunting ini di dekat pocongnya, dengan mulut kamu yang menaruhnya tentunya. Setelah itu, baca mantra yang aku kasih ini dan ibumu akan bangkit. Dia akan menunjukkan siapa yang telah menyakitinya. Jika memang terbukti bahwa rentenir itu yang membunuhnya, maka gunting ini akan menancap di jantungnya. Jika kamu sanggup, aku akan beri mantranya dan hari-hari di mana itu sebuah pengapesan atau hari sial bagi sang pemuja kekayaan itu. Dan hari itu juga kamu harus membongkar kuburan ibumu." Fandi pun akhirnya mengiyakan demi kesempurnaan ibunya. Itu yang ada di pikirannya saat itu. Setelah diberi mantra dan wejangan, Fandi pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumah. Esok harinya Fandi panggil 4 sahabat kecilnya. Fandi butuh bantuan mereka buat perencanaan yang telah Fandi dapat dari si Aki ini. Rupanya temannya ini tidak keberatan karena rentenir itu cukup meresahkan warga desa. Namun mungkin ini hari yang ditunggu. Si Aki memberi petunjuk lewat mimpi bahwa malam ini adalah hari naasnya rentenir tersebut. Cepat-cepat pagi itu, Fandi menghubungi temannya untuk mempersiapkan acara bongkar kuburan ibunya. Dan tepat pukul 12 malam Fandi langsung ke kuburan ibu. Dan kemudian tidak lama Fandi lihat pocongnya berubah menjadi sebuah gerobak pisang. Namun itu hanya dilihat di mata Fandi, tapi di mata teman-temannya tetap masih pocong. Fandi ini melakukan semua sesuai perintah Aki, dan Fandi kuburkan gunting itu di samping pocongnya. Setelah itu kembali tanah dirapikan seperti sedia kala, biar besok tidak heboh ada kuburan yang terbongkar. Fandi ini kembali ke rumah pukul 3 dini hari dan Fandi pergi tidur. Esok harinya berkumandang dari suara balai desa bahwa rentenir itu meninggal dunia terkena serangan jantung. Fandi kemudian langsung loncat dan buru-buru mandi ingin menyaksikan jenazahnya. Masya Allah, Fandi lihat dadanya tertusuk gunting yang ia taruh di kubur ibunya, dan wajah wanita itu seolah melotot dan jarinya menunjuk pada Fandi. Itu yang Fandi lihat. Fandi berteriak dan langsung keluar, namun di mata semua orang rentenir itu meninggal biasa saja tanpa ada darah, dengan mata terpejam layaknya orang mati biasa. Namun di mata Fandi, dia meninggal dengan amarah yang memuncak, seolah akan balas dendam. Demikian ya teman, kisah ini masih disimpan rapat dari keluarga dan hanya para sahabat tadi yang tahu di mana mereka membantu membongkar kuburan ibunya Fandi. Kini Fandi setiap malam dan setiap hari tidak pernah ada ketenangan hingga cerita ini dikisahkan di channel ini. Masih terus terngiang ringik kuda setiap malam. Terkadang juga Fandi melihat sosok wanita yang mirip dengan rentenir itu dengan terus menunjukkan tangannya pada wajah Fandi. Fandi hampir gila terus-terusan dikejar oleh bayangan semua itu. Kini Fandi menetapkan tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai. Kiai itu akan mencoba meruqyah Fandi dan menghindarkan Fandi dari dendam wanita itu yang memang arwahnya menuntut balas, karena di dalam tubuh wanita itu ada iblis yang bersemayam di sana. Nah, cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Yaitu tadi pengalaman dari salah satu narasumber kami yang telah mengirimkan ceritanya kepada tim kami dan sudah dibacakan oleh kami ya teman-teman. Nah, baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini semoga seperti biasanya kalian itu bisa memilah dan memilih sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Nah, cerita ini merupakan kisah nyata ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang punya pengalaman horor
ataupun kisah misteri lainnya, kalian bisa tuh kirim ke email kami yang berada di kolom deskripsi video kali ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.